Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang didampingi oleh 7 orang kepala OPD Provinsi Sumatera Barat lakukan kunjungan kerja ke Jakarta dengan melakukan pertemuan ke beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pada pertemuan pertama, mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di hadapan Menteri Basuki Hadimulyono. Ia memaparkan progres pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, serta juga membicarakan usulan percepatan pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam penganggaran APBN 2022. Pasalnya ada beberapa sektor yang perlu dipercepat di bidang bina marga, seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan Kementerian PUPR melalui Konrek 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar 120 miliar rupiah pada tahun 2022. Beberapa proyek yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR antara lain pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km. Juga pembangunan ruas jalan Duku Sicincin di Kabupaten Pariaman yang nantinya merupakan akses ke kawasan main Stadion Sumbar. Kemudian ada beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas proyek nasional, yaitu pembangunan flyover Sitinjau Lawi sepanjang 2,6 km. Berikutnya ada pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA, irigasi normalisasi sungai, dan penyediaan rusunawa. Anggaran yang dibutuhkan mendukung proyek tersebut mencapai triliunan rupiah. Sehingga Menteri Basuki meminta Pemprov Sumbar berperan aktif berkoordinasi dengan beberapa kementerian, terutama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selanjutnya, ia beserta rombongan menyambangi Kementerian Investasi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam perbincangannya dengan Menteri Bahlil Lahadalia, ia menyampaikan beberapa perusahaan akan berinvestasi di Sumbar dan nilainya mencapai 150 triliun rupiah. Dia berharap rencana itu dapat terrealisasi tahun ini juga, karenanya diperlakukan gerak cepat supaya program investasi berjalan sesuai perencanaan. Apalagi pemerintah pusat turut mendukung penuh usaha tersebut. Ia menyebutkan kepada wartawan Menteri Bahlil sangat mendukung investasi di Sumbar. Beberapa program yang diusulkan direspon baik oleh beliau. Semangat muda Pak Menteri memacu untuk bekerja lebih keras mendatangkan investasi ke Sumbar. Gubernur Mahyildi menuturkan bahwa begitu banyak potensi daerah di Sumatera Barat yang bisa dijadikan lahan investasi. Pada kegiatan terakhir, Gubernur Sumbar ditutup dengan audiensi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur melaporkan hasil evaluasi percepatan infrastruktur Sumbar yang selama ini dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi percepatan infrastruktur Sumatera Barat bulan Maret lalu, yang dipimpin langsung Menko Marves lewat video conference. Adapun poin-poin yang disampaikan Gubernur adalah kunjungan Wakil Presiden bersama pejabat tinggi negara, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ke Ranah Minang sebulan belakangan. Kunjungan menteri-menteri tersebut khusus membahas percepatan pembangunan Sumbar, seperti M. Lutfi Mendak membicarakan pembangunan pasar rakyat, kedatangan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengulas percepatan sektor pertanian dan food estate. Sementara itu Menteri Bappenas Suharso Monoarfa melihat kesiapan beberapa proyek strategis nasional di Sumbar, sedangkan Sandiaga Uno mendorong akselerasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Merespon laporan tersebut, Luhut mendukung dan mensupport percepatan infrastruktur yang diusulkan. Dari sisi perhubungan, Luhut meminta lanjutan pembangunan Bandara Rokot Mentawai dan Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat juga menjadi perhatian, agar dikebut penyelesaian pengembangannya. Begitu juga jalur darat, ia berharap beberapa rute seperti Jalan Trans Mentawai serta jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang dan tembus Kabupaten Madinah Sumatera Utara dikejar penyelesaiannya. Menko Luhut turut mendukung penuh pengerjaan Jalan Abai Sungai Dareh Darmasraya dengan menggunakan aspal beton. Menko Luhut juga menyampaikan harapannya semoga jalan tol Sumatera dapat tuntas tahun 2024. Ia juga mendukung usulan feeder tol di Kabupaten Darmasraya. Terhadap objek lain semacam tempat pembuangan akhir atau TPA, Regional Payakumbuh kawasan Danau Maninjau Agam, Luhut bakal menugaskan staf khususnya yang telah berpengalaman dan sukses merevitalisasi kawasan serupa. Dirinya berjanji akan memantau langsung progres kerja tersebut. Berbicara main Stadium Sumbar, ia meminta agar dibangun sesuai taraf internasional sehingga event-event prestisius dapat dilakukan di Sumbar.
Posisi Sumbar sebagai salah satu lumbung pangan nasional turut menjadi perhatian Luhut Binsar. Ia mendorong pengembangan irigasi Batang Patahan dan Siruka. Sedangkan untuk food estate, ia meminta agar masalah lahan benar-benar dituntaskan dan masyarakat mendukung pembangunan kawasan food estate di daerahnya. Terhadap kepastian dukungan, ia berjanji akan melakukan rakor evaluasi percepatan pembangunan infrastruktur dengan menghadirkan menteri terkait. Menutup perjumpaan, Menteri Luhut lanjutkan kegiatan dengan menemani Gubernur Sumbar Mahyeldi berbuka puasa di ruangan kerjanya.